Undur, perhatikan mereka. Madza yaqulu abdi, apa yang dikatakan hambaku ketika sakit. Fa in huwa idza ja'ahu hamidallaha, maka kalau ketika malaikat itu datang kepada yang sakit tadi itu, bukan siko Pak, dua malaikat. Ada mengatakan banyak malaikat, tengok hambaku itu. Allah Maha tahu. Kalaupun Allah nyuruh nengok itu, bukan Allah tidak tahu, menunjukkan Allah ada perhatian lebih kepada hamba itu. Jadi Allah mengutus malaikat, bukan Allah tidak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah la nikmatil Islam wal iman wa kafa bihi ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammad sayyidul anbiya. Amma ba'du, Bapak Ibu rahimakumullah, khusus Pak Ketua Masjid, pengurus Masjid At-Taqwa, para imam, para khatib, para bilal, semoga kita senantiasa diberi taufik oleh Allah untuk menambah kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Dan juga segala puji bagi Allah yang sudah membangunkan kita daripada mati, dan wa ilaihi nusyur. Kita akan tetap dikembalikan nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melanjutkan pengajian kita dan kita ingatkan khusus diri saya sendiri, semoga pengajian ini menjadikan setiap kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun kegiatan yang kita buat, baik kecil ataupun besar, apalagi sedang-sedangnya, itu prioritaskan dulu apa kesukaan Allah, apa contohnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hidup ini lebih berarti, bermakna, dan di akhirat bermanfaat untuk diri kita sendiri. Adapun kegiatan hari-hari yang tidak cocok dengan yang Allah sukai, yang tidak yang Nabi contohkan, itu akan merugikan, ya mungkin belum dunianya, tapi merugikan minimal akhirat kita. Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini kita akan ngaji tentang bab fadlil marid wa iyadul marid. Babu fadlil marid wa iyadatil marid. Bab tentang keutamaan orang sakit. Nah, itu bab. Dan mengunjungi orang-orang yang sakit. Semoga kita sehat semua, Allahumma amin. Karena memang ada kalanya Pak, memang mintanya nas'aluka sihha wal afiyah. Yang kita minta sehat afiat, tapi kan namanya minta, kalau dikasih, kalau dikasih. Ternyata sehat itu baik, ada punya nilai tersendiri, ya kan, ibadah bisa semangat, bisa jadi mudah. Namun ada juga yang kita minta sehat, Allah kasih sakit. Ingat Pak, apa yang kita minta sesungguhnya yang paling baik itu apa yang Allah kasih. Apa yang kita minta belum tentu baik untuk kita. Tapi apa yang Allah sudah kasih, bukan akan ya, sudah kasih, itu pasti terbaik. Itu pasti terbaik. Penting kita itu kalau terjadi sesuatu ya enggak sesuai harapan kita, tetap menjaga sangka baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada mudabbirul amr. Allah punya sifat mudabbirul amr. Dia yang mengatur semua keadaan. Kalau Allah yang mengatur, maka keyakinan kita tidak ada yang pernah salah. Celah salahnya pun tidak ada. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, sebagian manusia di zaman Nabi SAW itu memang ada yang sengaja minta sakit. Ada di sini minta sakit, Pak? Tidak ada kan? Nah, ketika mereka mengetahui sakit itu nilainya berapa? Bahasa kita ada kerjaan sakit. Kalau sekarang kan yang mahal jagai orang sakit kan, dokter kan, mau mahal, semua berebut, berapa ratus juta masuk dia Pak. Tanah jual ya. Dia tahu nilai dokter itu berapa, manfaatnya apa, ya kan? Orang suka, orang menghormati, dan dia pun
menjadi orang yang disayang oleh masyarakat. Nah, di zaman Nabi SAW tuh ada nilai sakit. Kalau sakit itu gaji kita berapa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau sakit pun ternyata nilainya tinggi, apalagi sehat. Hadis Nabi SAW, maka idza maradal 'abdu ba'atsallahu ilaihi malakain. Jika seorang hamba sakit, telah sakit, maka Allah Ta'ala mengutus 2 malaikat untuk melihat dia, untuk menjenguknya. Faqal, Allah mengatakan, unduru, perhatikan mereka. Madza yaqulu 'abdi, apa yang dikatakan hambaku ketika sakit. Fa in huwa idza ja'ahu hamidallaha, maka kalau ketika malaikat itu datang kepada yang sakit tadi itu, bukan siko Pak, 2 malaikat. Ada mengatakan banyak malaikat, tengok hambaku itu. Allah Maha tahu. Kalaupun Allah nyuruh nengok itu, bukan Allah tidak tahu, menunjukkan Allah ada perhatian lebih kepada hamba itu. Jadi Allah mengutus malaikat, bukan Allah tidak tahu. Ini bahasanya bahasa lembut, bahasa kasih sayang. Nah, tengok apa yang mereka katakan. Allah nyuruh gitu tuh bukan Allah tidak. Allah Maha tahu. Orang yang buat Allah kok yang buat Allah kok. Adapun Allah menanyakan kepada malaikat, lihat apa yang mereka kerjakan, untuk menunjukkan bahwasanya Allah punya perhatian atas perkara tersebut. Makanya ditanya. Maka jika yang sakit itu hamidallah, Pak, dia hanya mengatakan alhamdulillah. Dia tetap memuji Allah. Dia tetap hatinya sangat baik dengan Allah. Lidah tidak merutuk, lidah tidak mengeluh, hati pun tidak mengeluh. Cuman badan terasa sakit, Pak. Kalau Pak punya anak sakit kok tetap kuat, seneng enggak gitu, Pak? Tapi kalau punya anak sakit kalau mau sakit cuma dikit kok gitu nyusahin orang serumah sekampung kan, kita pun jengkel, kita pun. Jadi kita di sarapan, Pak. Jadi aku baru takbir video, Pak, jadi ngajak sarapan pagi ini. Maka ketika dia memuji Allah, Pak, memuji Allah, Allah kan kaedahnya itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pegang kaidah Quran nih, Pak. Allah tidak mungkin memberikan sesuatu yang kita tidak mampu. Jadi ayat ini kita menangkan, aku sakit, ada mampu tidak ada, karena Allah tidak akan memberi kepada hambanya yang hambanya tidak mampu. Dikasih pasti dia bisa. Cuman kadang-kadang iman kita lemah, ilmu kita lemah, kiri kanan kita lemah juga. Akhirnya apa? Allah yang kita lawan, Allah yang kita sakit jasmani, lebih-lebih sakit rohani. Maka ketika malaikat jenguk, dia memuji Allah, alhamdulillah, sakit tetap bisa senyum walaupun berat. Sakit sehari mungkin bisa, kalau sakit setahun, subhanallah, Pak, setahun sakit, tidak bisa bergerak. Ketika dia tetap memuji Allah, maka kata Nabi SAW, orang itu diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala sampai dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang mati itu sampai kepada Allah, sakit dan hidup itu saudaranya kematian, kata alim ulama. Maka kalau nak kita pahami, siapa sih yang mau jauh dari Allah? Kan tidak ada, pasti mau dekat, ya kan? Nah, sakit itu menunjukkan asli kita sadar kita hamba yang lemah, kita butuh teman, butuh obat, pasti juga yang paling besar butuh dengan Allah. Allah sakitkan, Allah lemahkan kita, biar kita selalu bergantung kepada Allah. Bapak harus paham, senjata para nabi, senjata para wali, senjata orang soleh yang paling kuat apa? Ketergantungan kepada Allah penuh sekali. Ketergantungan kepada Allah itu penuh, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, dikit. Begitu Nabi Ibrahim penuh dengan Allah tuh, yakinnya 100%. Ketika dilempar ke api, datang para malaikat nawarkan jasa, ditolak mentah-mentah. Kok gitu, Pak? Dilempar ke api, datang malaikat hujan, alaika haja ya Ibrahim, butuh bantuan aku dak? Malaikat hujan, amma ilaika fala, kalau engkau udah usah pergi balik. Datang malaikat angin, alaika haja wahai Ibrahim, butuh bantuan aku dak untuk madamkan api itu dengan angin, gitu bilang. Amma ilaika fala, kalau engkau udah usah balik, kerjakan tugas biasa.
Biasa baik. Datang beberapa malaikat, Pak. Ada yang mengatakan hatta datang malaikat Jibril yang suka ngasih wahyu. Nah, kalau malaikat sekali tiup selesai itu, Pak. Bukan hanya api, namun pun selesai. Nah, tapi dia tidak, dia nolak. Hikmahnya apa? Jadi ketika dia nolak, akhirnya Allah tanya kan. Jadi intinya itu mau apa? Ibrahim, aku mau engkau aja ya Allah. Subhanallah. Aku mau engkau aja ya Allah. Aku ingin engkau. Jadi dia menolak itu untuk mengambil perhatian Allah. Dia katakan hasbunallah. Hai malaikat, kalau kalian, malaikat yang datang tuh Pak, tanggung, bukan pemadam kebakaran, malaikat yang datang tuh Pak. Sekali teriak selesai dunia ini Pak. Tapi begitu dia ingin selalu ketergantungan kepada Allah, manggil Allah, minta Allah, kata Jibril, amma ilaika fala, amma ilallahi fala. Kalau kalian malaikat, baliklah. Tapi kalau Allah langsung, yo, langsung turun ayat bardan kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah, sudah api dingin dengan kehendak Allah, dingin dan berikan keselamatan. Itu ilmunya begitu Pak. Bahwasanya dari dunia, kata ulama, kalau bisa dengan Allah dari sekarang, ngapa nak nunggu di ujung? Kalau bisa baik-baik dari Allah dari sekarang, jangan nunggu sakit, jangan nunggu musibah. Baru nak ke Allah ya kan? Ada orang tuh Pak, Masya Allah sehat walafiat, Masya Allah sehat walafiat, alhamdulillah, jelas sehat walafiat, suaminya sehat, istrinya sehat, anaknya sehat, pokoknya ketemu tuh sehat walafiat, kayak tidak ada problem, tidak ada. Tiba-tiba anaknya kasus, kasus, nah sudah ketika kasus itu pening sepening-peningnya baru Pak Ustadz, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, apa itu mesti kalau ada masalah ya kan. Kalau tidak bakal nelpon aku kalau tidak ada masalah, ada masalah. Kau tahu Pak Ustadz, iyalah orang tuh kalau tidak ada masalah tidak mungkin ke dokter ya kan. Kata dokter, ya Allah turunkan penyakit yang banyak biar aku laku ya. Kalau aku tidak gitu lah, gitu. Jangan. Jadi maksud ke Allah tuh, kalau bisa dari awal, ya sekarang ke Allah. Jangan nanti nunggu tua Pak Basan, nunggu sakit baru ke Allah. Takutnya tidak sampai, tidak sampai. Nah, kalau bisa dari awal bercahaya sampai ujung bercahaya lah, jangan di ujung. Kalau bisa baik sekarang, kalau bisa taat sekarang, nggak mau nunggu minggu depan. Nggak mau nunggu bulan depan. Kalau nak berdamai dengan kakak adik sekarang bisa, bertengkar masalahnya nggak beradik itu, bibi, paman, ponakan. Kalau bisa damai sekarang, nggak pernah nunggu lebaran tahun depan. Ya kalau sampai, kalau tidak, yang tidak pasti banyak daripada yang sampai. Kalaupun sampai, menunda kebaikan sudah satu keburukan. Menunda kebaikan sudah satu keburukan. Adapun meninggalkan asli kebaikan, meninggalkan Allah berarti. Asli meninggalkan Allah Ta'ala. Bapak Ibrahim, Nabi Ibrahim mencontohkan kepada kita agar kita punya ketergantungan. Kali Ibrahim itu lidah dan hatinya penuh kepada Allah. Kalau kita belajar daripada lidah dan hati. Kalaupun lidah minta dengan manusia, mintanya dikit, tapi hati minta banyak dengan Allah Ta'ala. Kalau lidah minta tolong dengan manusia, mintalah, tapi dikit baik. Yang banyak minta dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketergantungan kepada Allah penuh, semua masalahnya selesai tanpa air, tanpa angin, tanpa apa-apa, api dingin secara otomatis. Nah, itu Pak. Nah, sekarang masalah kita besar Pak, dunia ini juga masalahnya besar, anak istri masalahnya besar, masalah kubur besar. Kemarin ada pengajian wali santri, ada alumni sudah selesai cewek Pak, cewek lah balik Ramadan tahun kemarin kan, baliklah tinggal di rumah kakaknya tegas. Namanya kakak tahu adiklah selesai di rumah suruh ngaji lah. Takut hilang Qurannya, ngaji kan begitu sampai datang jodohnya, atau mau lanjut ke Magelang. Ternyata oleh kakaknya dibuat program ngaji bagi 2 waktu. Kalau sehari katakan ngaji 4 jam, oleh adiknya dipangkas jadi 2 jam, ya, jadi 2 jam. Kurangi dewe, suruh ngaji main HP, suruh ngaji keluar rumah, suruh ngaji main-main. Kata dia,
ini aku ngurus adik si kok lah pening minta ampun dapat tengkar tiap hari. Gimana Ustaz ngurus anak sebanyak? Dia bilang, baru kotoran saudara kan ngurus adik si kok saking sayangnya dengan adik tuh biar tidak terjadi apa-apa. Biar Qurannya terjaga, sembahyangnya terjaga, ngajinya terjaga, dijaga, diawasin. Tapi namanya adik kan, akhirnya tidak mau, ini mau, ini ini mau. Nah, bahasanya kalau di pondok ke sana, sekali di rumah, aku lagi ya ini, lah. Adik tidak nurut pening kakaknya, bertengkar. Udahlah kalau gitu tuh bisa bukil ke pondok lagi lah, ke pondok, mau diserahkan ke pawangnya, ke pawangnya lagi. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, ketergantungan kepada Allah itu hal yang besar. Nah, ketika seorang itu sakit, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin melihat dia ketergantungannya kepada siapa? Apakah kepada obatnya saja, apakah kepada teman-temannya, apakah kepada keluarganya, ataukah kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat bukan maksud. Sehat itu bukan tujuan utama. Tujuan utama sakit bukan sehat. Penting nih Pak. Kalau kita tujuannya yang penting sehat, kita bisa main dukun, bisa main. Ya gitu, yang penting sehat. Atau Pak itu orang kampung kalau ingin sehat makan ular. Nah, makan ular, makan kero yang baru beranak, dia bilang makan anak tikus. Oh, Pak kuat, mana boleh, Pak, dari mana kaidah itu? Kalau mata kita luka, ada bengkak di mata, apa? Obatnya pakai apa? Pakai tikus, gitu. Dia bisa tuh najis, hukumnya haram latofa itu menjadikan najis itu nempel di badan, sengaja menajiskan badan, hukumnya haram untuk Pak, tidak boleh Pak, sengaja najis diginikan, tidak boleh, tidak boleh sama sekali. Nah, ketika kalau tujuannya sehat, dia bisa bermaksiat kepada Allah. Tapi sakit, sehat, tujuan nomor 2, nomor 3. Tujuan yang pertama, dia semakin bergantung kepada Allah, semakin rajin istighfarnya, semakin rajin sholatnya, semakin rajin ibadah kepada Allah. Allah sakitkan. Apa tujuan diantaranya tadi? Agar hubungan kepada manusia berkurang, hubungan kepada Allah bertambah. Ingat Pak, kalau Allah sakitkan kita tidak bisa kemana-mana, biar kita mengurangi kesibukan dunia yang akan kita tinggalkan, kita mulailah urus akhirat yang akan kita datangi. Ingat kata-kata saya itu Pak, jangan berpandangan ini sakit, kakak pergi, anak pergi, yang sakit gini, suami tidak ngurus, yang sakit suami, istri tidak ngurus, semua salah. Ke dokter pun, dokter kena marah, kenapa? Nggak dibayar, nggak seriusnya untuk dokter gitu kan. Kalau urusannya ke sana, sakitnya belum tentu sembuh, tapi tetap jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memang berat Pak. Ini teorinya mudah saya ceritakan. Sakit tetap tidak bisa berjamaah, sholat di rumah pas azan berkumandang, jangan ditunda. Ngapa ditunda? Kalau ditunda, kalau langsung lewat, zuhur jam 12 lewat 10, nanti bela jam 2, setengah 1 dia lewat. Bukan lewat, nyawa itu lepas, tetap itu akan Allah hargai nanti, luar biasa. Jadi sakit itu ketergantungan kepada Allah ditambah, jangan sampai sebab sakit malah berkurang, semua ibadahnya berkurang. Itu bukan tujuan, bukan apa? Itu salah. Nah, walaupun dia sehat, itu gagal. Itu apa? Gagal. Ketika seorang itu sakit dan memuji Allah, tetap bilang alhamdulillah. Ya, bayangkan Pak, kok sakit kok bilang alhamdulillah, dari mana rumusnya? Kayak susah kok bilang sakit, kok bilang alhamdulillah. Karena Allahnya lihat apakah dia mencaciku atau memujiku. Kalau dia memuji Allah, tidak nyalakan Allah, mungkin dia tetap sakit, mungkin dia sehat, tapi yang jelas Allah tidak marah dengan dia. Dalam sakit ada ridho Allah, ada ridha, ada ampunan Allah Ta'ala. Tapi kebanyakan Pak, kalau sakit lama-lama itu ujungnya ngeluh-ngeluh lah. Nah, kalau bisa sakit jangan lama-lama, bacakan Yasin biar cepat berangkat. Ya dah. Ini kita nak latih Pak untuk diri kita. Nanti kalau kita lah sakit, lah terasa nih sakit makin parah, dan kita lihat suasana anak-anak, keluarga mulai nampak
tingkah laku yang tidak elok, ya kan? Daripada mereka berdosa, minta dengan Allah, ya Allah, kalau memang ada jatah aku sehat, sehatkan segera. Kalau tidak, berangkatkan ya Allah daripada dosanya banyak. Penting tuh Pak, jangan pokoknya sehat, harganya berapapun, kemanapun. Yang ngurus tuh tidak sanggup, yang ngurus apa? Akhirnya kita benda sehat, satu keluarga semua jengkel. Jadi balak kita mati, tidak ada yang doakan lagi. Sudah ngabisin duit, belum tahlil habis duit tuh Pak, utang mana-mana kan jadi balak di sini. Sekarang ini diri saya sendiri. Kalau bisa kita minta mati tanpa sakit, mati tanpa sakit. Biasanya wali-wali itu begitu Pak. Orang-orang soleh itu matinya mendadak. Jangan terkejut. Jangan kita hina orang mati kecelakaan. Jangan ya. Jangan Pak. Jangan gitu Jangankan yang kecelakaan, yang mati tidak sembuh jangan dihina. Jadi ada unsur baiknya. Kalau matinya sakit sebulan, 2 bulan, setahun, nah coba ayo keluar. Nah, saya punya tetangga, subhanallah. Karena kanker ginjalnya ada kanker. Ada penyakit ginjalnya karena kanker, Pak. Punya anak 2, si kok tinggal di Jambi, si kok tinggal di Surabaya. Subhanallah. Dua-duanya belum nikah. Ketika lah tua juga anak lanangnya tuh. Kan bapak sudah nikah lah cepatlah. Tidaklah Pak, aku kepengen bapak sehat dulu. Tuh kontrol ke Jakarta sebulan sekali Pak. Nah, akan ada rumah ginjal di Jakarta, kan? Rumah-rumah singgah ginjal. Sampai anak itu kerja di Surabaya, tahan tidak mau nikah, belum mau nikah, pengen bapak itu sembuh dulu. Kata bapak, aku tidak bakal sembuh. Nah, tidak bakal lah. Aku lah tua, tidak bakal sembuh, nikahlah dulu. Nah, nunggu bapak sembuh dulu. Anak begitu hampir tidak ada, kan? Di masih setahun, entah tahun kedua sanggup apa tidak? Tidak biaya anak dia orang tua tuh Pak. Nah, jadi kita sendiri Pak ngomong sama Allah, ya Allah, kalau memang ada jatah sehat, tolong segerakan. Kalau tidak, berikan yang terbaik, berangkat pun atau ikhlas. Insya Allah gitu Pak ya. Jangan marah dibilang gitu Pak, maka doakan aku mati ya. Bukan masalah itu, bacakan Yasin 2 kemungkinan, saya cepat berangkat. Karena ketika baca Yasin, nyawa tuh jadi lembut. Nah, nyawa tuh jadi disayang. Mau berangkatlah, mau idah disitulah. Atau baca Yasin ketika sakit tuh Pak. Kalau memang berangkat baik, berangkat. Kalau tidak, tahan di situ. Jaga sehat. Insya Allah gitu Pak ya. Jangan salahkan Yasinnya. Ustaz Yasin tidak mempan, kakak aku mati juga belum Kalau Yasin itu memang fungsinya untuk sembuh, berarti aku udah sakit lah udah deh. Ada begitu kan, fungsi Yasin bukan kata kita, kata Nabi. Kalau versi kita, memang Yasin itu jadi obat, kan fungsinya banyak, memudahkan kematian. Harus matinya nyangkut, ini tidak nyangkut. Nah, kan alhamdulillah mati ketelan duri kan sakit ya kan? Nyangkut di keroban tuh. Terus wahwa a'lam, Allah yang maha tahu. Fayaqulu qula li 'abdi, kata Allah, katakan kepada hambaku, kalau dia sakit memuji aku, adkhala jannah. Kalau dia mati, aku jaminkan dia masuk surga. Wa in syafaituhu, kalau aku sembuhkan dia, badaltu lahu lahman, akan kuganti dagingnya dan darahnya dengan daging dan darah yang baru. Dan ketika dia sehat, habis semua dosa dia, yang ada tinggal pahalanya. Nah, kalau kita sakit tetap mengatakan alhamdulillah. Yang pertama kata Allah, kalau nanti dia meninggal, malaikat itu katakan, aku janjikan dia sudah punya surga. Kalau dia sehat, ternyata ada jatah sehat, darah dan dagingnya aku ganti dengan yang baru. Dia itu sakit sedang, aku operasi, aku ganti darahnya, aku ganti dagingnya dengan yang lebih baik lagi. Terus dia punya dosa, maka dosanya semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, walaupun demikian ini, tetap kita tidak boleh minta sakit. Minta mati itu yang boleh cuma 2 tempat. Kalau nak minta mati cuma boleh 1 tempat atau 2, minta di Mekah atau di Madinah. Hadis begitu. Selebihnya tidak boleh. Tidak boleh. Kalau minta mati itu tidak boleh. Kalaupun diperbolehkan, kalau kita sedang haji dan umroh, mintalah mati di sana. Itu ada perintahnya. Kalau di sini jangan, ya.
Jangan. Kalau di sini mati, jangan-jangan tidak ada yang nyolatkan. Ada ya? Bisa jadi bisa mati dimutilasi. Kayak mana nyolatkannya? Kepala di mana, kaki di mana, ya kan? Sholatkan kepalanya, kakinya belum, kan ya? Sholatkan kakinya, kepalanya belum. Nah, kalau di Mekah itu, Allah tiap 5 waktu sholat jenazah. Bayangkan kita meninggal di sana, Allahumma, yang belum haji berangkat, yang belum umroh berangkat, jangan sampai punya duit tidak berangkat, malu, malu. Ustaz buka terapel ya, tidak juga lah ya. Gitu Pak ya. Jadi sakit tuh begitu. Terus apa namanya? Sayyidina Mu'adz bin Jabal mengatakan isabtallahu li'abdil mu'min, ketika Allah Ta'ala menimpakan sakit kepada orang yang beriman, bisaqam, demam atau panas, qala lisabi shimal, maka Allah berkata kepada malaikat sebelah kiri, pencatat dosa, pencatat kesalahan, kata Allah, irfa al-qalam anhu, jangan catat dosa dia, stop. Nah, kalau sakit dosa dia jangan dicatat, pokoknya angkat pena, tidak boleh nulis. Wa qala li sahibil yamin, dan Allah berkata kepada malaikat yang sebelah kanan, uktub li 'abdi ahsana ma kana ya'mal wa sahih, tulis ibadah dia yang lebih baik daripada ibadah ketika dia sehat. Kalau ketika dia sehat tahajudnya 2, nilainya mungkin 7, sekarang kasih nilai 10. Subhanallah. Nah sekarang kalau ibadah nilainya 10, ilmu tidak cukup, iman tidak cukup, tenaga tidak cukup, caranya dengan sakit itu menjadikan ibadah kita nilainya 10 semuanya Pak. Nabi mengatakan begitu kan? Allah mengatakan makanya yang meluasai, kasih dia pahala seakan-akan dia beribadah ketika dia sehat, bahkan kasih nilai yang lebih baik lagi. Maka orang Pak, orang yang sudah istiqomah sholat misalnya, istiqomah zikir, baca Quran, semua amal harian dia baca, dia kerjakan, tiba-tiba dia sakit. Ketika sakit terkurang semuanya ibadah tuh Pak, maka tetap nilainya 10, dianggap sedang beramal. Ajrun ghairu mamnun, kata Allah, mamnun, pahalanya tidak diputus oleh Allah, tetap dianggap kerja dengan Allah. Tapi ingat, ketika sakit jangan mengutuk siapapun, jangan mengutuk siapapun. Yang sakit kita laki, istri ngasih makanan, mungkin bosan, bening dikasih, awak minta apa? Minta ayam gulai sama rendang, kata dokter tidak boleh. Istri ngasih apa? Bening, sekali terima, 2 kali, 3 kali terbang tuh piring Pak. Tidak usah itu, tahan deh. Teorinya tahan, dia apa? Makanlah itu marah, makanlah itu sakit, telan sendiri, jangan nyakiti orang. Nah, penting tuh Pak. Jangan sudah sakit nyakiti orang, tahan sakit. Biasa kita orang tua Pak, nahan sakit demi anak gitu dah kadang-kadang. Nahan lapar, nahan nggak ada duit demi anak kuliah. Banyak kayak gitu tuh Pak. Banyak, sama juga lah. Nahan marah demi selamatnya keluarga dan selamat kita di hadapan Allah Ta'ala. Malaikat penyatat dosa, hapus dosa ghibahnya, hapus dosa judi online, hapus. Ada judi online sekarang kan? Allahu Akbar. Kemarin tuh banyak ketemu oleh santri itu, banyak curhatan minta solusi, udah kayak aku udah punya masalah kan? Anak Pak Ustadz masalah kesana, ternyata Pak Ustadz balik ninggali utang hampir 70 juta. Nah utang apa? Bilang judi online. Jadi tidak usah dibayar judi online itu. Iya Pak Ustadz, bukan dengan dia, utang sama kawan. Sama kawan tuh harus uang tuh on time di ATM. Ya Allah ya Rabbi. Panggil sini anak tuh, kasihkan air mandi orang mati ya, mandikan ke dia, minumkan ke dia. Itu kata orang tua gitu ya. Anak yang sudah kelewatan tuh suruh minum mandinya orang mati, tapi yang bersih direbus kasih dia minum, ujung-ujung dia mati juga ya. Maksudnya sifat buruknya mati. Sifat buruknya apa? Mati. Itu tidak ada di kitab, tapi orang-orang tua dengan amalan yang baik begitu Pak, menghasilkan mandi mayat tuh, mandikan dia. Nah, kalau kita punya anak yang sadar buruk ingin baik, mandikan begitu ya kan, bacakan Fatihah, mandinya mandi orang mati. Kalau tidak juga, subhanallah, subhanallah, ngeri Pak. Jadi begitu. Jadi ketika kita sakit, amal malaikat kanan nyata, tetap berpahala, tetap, bahkan nilai pahalanya lebih. Maka beruntung Bapak Ibu yang istiqomah ke masjid,
dan mungkin sakit sebulan, maaf 2 bulan, setahun, tetap dihitung berjamaah sampai mati. Sampai apa? Mati. Orang yang tahajud istiqomah, kalau dia sakit tidak bisa cuma duduk, kadang tidak terbangun, itu walaupun dia tidak beramal baik, tetap dihitung sedang beramal baik karena sehatnya diambil oleh Allah, tapi gajinya pahala ibadah tetap ditulis oleh Allah. Nah kalau gitu nggak pernah nyalakan Allah, kan terima kasih, terima kan? Kok pahala itu nilainya besar kok Pak, nilainya tidak terhitung. Ya. Terus dalam Sayyidina Abu Hurairah mengatakan penyakit demam berbentuk makhluk mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bentuknya seperti seorang wanita yang gelap. Wanita yang gelap datang ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berkata, "Man anti? Siapa kamu?" Katanya Ummu Muldan. Namanya itu Ummu Muldan, ibunya Muldan, berarti anaknya Muldan. Ummu Muldan. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wa ma tasna'ina ya? Apa kerjaan wahai Ummu Muldan?" Maka dia mengatakan, aku ini tugasnya adalah memakan daging, terus membekukan darah, terus menghembuskan hawa neraka jahanam. Maka Nabi tahu ini pasti demam. Ya Pak? Namanya demam yang paling. Nabi kadang gitu Pak, benda-benda makhluk itu penyakit itu oleh Allah di hadapan Nabi berbentuk makhluk. Ada berbentuk hewan, berbentuk manusia yang mengerikan. Membentuk begitu kan. Maka Nabi tahu, oh ini berarti penyakit demam. Faqalat ya Rasulullah, maka dia berkata, ya Rasulullah, aku nih katanya nih Pak, aku nih utusan Allah, diutus oleh Allah untuk mendatangi, nginap, nempel di badan orang yang engkau cintai atau yang mencintai engkau. Maka Nabi dia tanya, ya wahai Rasul, atau penyakit demam itu Pak, penyakit panas. Aku ini diutus supaya nempel di badan orang yang sayang dengan engkau. Siapa ya Rasul? Kata Nabi, ilal ansor, orang-orang Madinah. Orang-orang Madinah, orang Ansor namanya. Dan mereka yang sangat mencintai aku. Maka itu penyakit pun datang ke sana, ke kota akan negeri ke Madinah. Maka penduduk Madinah kena penyakit selama 7 hari. Masya Allah. So, 7 hari, lalu mereka 1, 2, 3, 4 dirasakan. Hari ke-7 ngadu ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang nunggu Ustaz dulu kan, ya Ustaz lah sakit seminggu nih, gimana ceritanya nih kan, ketempelan, apa keteguran, dia bilang kan. Lalu Nabi berdoa. Ketika Nabi sudah berdoa, maka penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai, maka Nabi mengatakan, marhaban biqaumin tahharallahu tadhira. Selamat datang wahai kaum yang Allah sudah mensucikan kalian dengan kesucian yang luar biasa. Tuh Pak, bahkan bahwasanya berarti tidak dikeluhkan, tidak dikesahkan, penyakit datang untuk mensucikan diri Pak. Kalau berbuat orang itu suka jahat ketika sakit, biasanya jahatnya berhenti, ya kan? Ya kan? Biasanya suka ngadu ayam. Karena sakit tidak berangkat, berarti kan tidak dapat dosa ngadu ayam, ya kan? Yang parah ngadu tetangga, sekarang ini tetangga diadu-adu, umur itu sekarang Pak. Wong ngadu ayam bedoso ke tetangga diadu. Allah ya Rabbi. Nah, jadi ketika dia sakit, kalau dia sebelumnya berbuat dosa, otomatis berhenti dosanya. Itu keuntungan bagi dia. Tapi kalau dia sakit sebelumnya berbuat baik, enggak berbuat baik lagi, tetap dianggap sedang berbuat baik. Berarti kan untung itu sendiri Pak. Kadang di antara ciri para wali Pak, ada yang mati mendadak, itu wali yang jelas, matinya mendadak langsung berangkat. Ada yang kekasih Allah yang tidak nampak. Di antara cirinya apa? Sebelum meninggal Allah kasih sakit yang lama, biar apa? Yang tersisa tinggal pahala, dosanya habis 100%. Orang yang datang ke dunia sakit setahun nih datang, bapak nih nggak punya utang, nih nggak tahu kasihan lah, utangnya aku ikhlaskan baiklah.
datang musuh-musuhnya, orang yang benci, orang gini-gini datang saling minta maaf, dia pun minta maaf, yang jenguk pun minta maaf. Kira-kira dengan orang sakit itu kan, apa nak nagih hutang ketika sakit itu? Tidak mungkin kan? Nah, ketika itu namanya kekasih Allah yang tersembunyi. Di antara ciri-cirinya apa? Ketika dia meninggal, Allah kasih sakit, biar ketika sakit muamalahnya selesai. Anak adik yang bertengkar tidak lagi, anak yang bertengkar tidak lagi. Hutang bapak segera selesaikan, tanggung jawab bapak dengan mana-mana selesaikan. Berarti apa? Ketika dia sakit, biar dosanya selesai, yang tinggal hanya pahalanya saja. Ini Nabi mengizinkan loh Pak, datang tadi itu yang penyakit demam nih, ya Rasul, aku ingin nempel kepada orang yang sayang kepada engkau. Kalau udah datang ke kita Pak, ayo Bang, datang ke Pak Zain, siapa kau? Aku penyakit demam. Apa tugasmu? Datang kepada orang yang bapak sayangnya. Gimana perginya Pak? Ke saya? Jangan. Begini kemana? Pasti ke keluarga kan? Nabi SAW mengizinkan. Itu orang Ansor, berarti kan dikasih bocoran. Harusnya tidak lah. Jangan ke orang, jangan. Siapa yang kau sayang Rasulullah? Rahasia lah, rahasia. Nanti kau nempel pula, dia kan? Ternyata Rasulullah ngasih tahu, yang sayang dengan aku itu kaum Ansor, orang-orang Madinah yang menolong Nabi ketika Nabi tidak punya apa-apa, meninggalkan Mekah totalitas. Orang Mekah pun pindah ke Madinah itu totalitas Pak. Yang punya tanah, tidak mungkin tanahnya dibawa, ya kan? Yang punya rumah, tidak mungkin rumahnya dibawa. Ada yang berpisah, suami di Madinah, istrinya di Mekah, anaknya di tangan mertua, Salamah. Pisah 3 tempat. Maka orang Madinah itu pertolongannya luar biasa, karena Nabi dan sahabatnya ketika itu tidak punya apa-apa, hanya punya Allah saja, hanya punya. Maka yang sayang kepada Nabi. Tapi ketika sakit datang, Nabi kasih tahu mereka, maka sakit nempel ke sana. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, sakit itu datang adalah untuk membersihkan dosa-dosa kita dan keluarga kita. Tidak usah dibenci. Tapi Pak Ustaz, kenapa nak minta sembuh? Nah, ini pula apa? Nah, kalau gitu Pak Ustaz, tidak usah minta sembuh lah kalau gitu. Tidak lah, kan hadisnya ketika 7 hari baru minta sembuh. Ya Rasul, ini sakit kelamonian, takut kalau kelamaan sakit kufur kepada Allah, atau anak-anak kami kufur kepada kami, atau anak-anak kami durhaka kepada kami. Maka ketika itu akan takut terjadi, Rasulullah mendoakan, ya Allah, sakitnya suruh balik karena sudah selesai operasi badan, sudah sehat. Salah gitu Pak ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Anas mengatakan, Nabi bersabda, la tukrihu mardakum ala ta'am wasyarab wa inna Allah ta'ala yud'imukum rizqikum. Masya Allah. Kalian ketika sakit itu akan tidak suka makan, tidak suka minum, tapi kok hidup, karena Allah yang menunjukkan Allah yang ngasih makan menghilangkan laparnya, Allah yang ngasih air menghilangkan dahaganya. Porsi makan turun langsung, tapi masih hidup langsung mati langsung ya. Ketika dia sakit itu langsung Allah yang turun tangan. Ternyata setengah piring cukup untuk sehari semalam. Ya Pak, tidak harus makan 3 piring. Ternyata orang sakit itu makan sedikit cukup untuk sehari. Ya kan? Tidak mau ada orang sakit kasih rendang, mau ada ya? Dibuang rendang itu Pak. Ternyata Allah yang ngasih tahu. Ternyata dunia itu tidak ada yoyonya, tidak ada yoyo. Ternyata bisa baik dilalui itu yang yoyonya itu sholatmu, zikirmu, hubunganmu kepada Allah. Kalau sekedar hidup, ternyata begitu hidup, begitu kan? Bisa hidup, tidak harus pasang target bahwa harus sekian, nggak harus, ternyata begitu pun bisa hidup. Maka kalau kamu nanti sehat, kuat, kok nggak beribadah kepada Allah, malulah. Mau pas sakit aja hidup kok makan sepiring untuk sehari pun cukup, tidak mau tambah bening toh, ternyata bisa. Berarti ternyata modal ibadah itu tidak begitu banyak dalam kekuatan badan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah langsung yang ngasih makan dan minumnya. Nah, yang ingin merasakan Allah yang traktir makan, sakitlah dulu, sakitlah dulu Bang. Terus jadi penyakit demam itu dia menyerang daging, memakan daging yang kotor,
menghilangkan darah yang kotor dan sengaja menghembuskan panas api neraka. Memang dari segitu Pak ya, demam itu bagian dari panasnya api neraka. Aneh tidak kira-kira? Dia panas, kawan tidak. Kawan serumah, padahal itu panas. Kalau api dunia nih dibakar di sini mau terasa panas. Kalau api neraka itu dia ada jatah namanya masing-masing. Jatah namanya masing. Kalau bukan namanya, bukan namanya, dia tidak akan nempel di situ, nggak akan tersentuh sama sekali. Kayak petir kiriman, betul apa? Petir kiriman. Orang di rumah kena petir, yang di luar tidak ada kena petir. Itu memang jatah dia ya, dicium petir, dia mutung airnya. Dan neraka itu Pak, sekuat-kuatnya neraka hanya mencari pemiliknya saja. Kata alim ulama, subhanallah Pak, di neraka itu yang ngeri apa Pak? Katanya siksaannya, bukan yang ngeri itu berita khalidina fiha abada. Kau akan dengar berita tinggal di situ selama-lamanya. Kalau kita urusan dunia nih, pening susah, tidak apa-apa lah, sebentar sebentar. Ngapu kepeningnya menjadi anak mau wisuda, pening sebulan, nanti kan tidak lagi ya. Tetap ada selesainya, sehingga peningnya itu masih ditoleransi. Neraka itu diantara yang paling ngeri apa? Berita labithina fiha ahqaba. Satu harinya seperti 1000 tahun. Bagi orang kafir sehari seperti 50.000 tahun. Nah, berita itu tuh nyakiti minta ampun. Dan nanti ada orang Bapak Ibu rahimahumullah, oleh Allah Ta'ala, dia diputuskan neraka. Tapi Allah tengok dulu surga itu, tengok dekat ke surga, nengok isinya, dah sekarang masuk neraka. Kata orang itu, ya Allah, kalau ke neraka tuh langsung baiklah, jangan nengok surga dulu, sakit ya, sakit nian, nah udah langsung. Kata Allah, gantian kayak mana ya Allah? Ternyata Allah pun balas juga, kan gantianlah. Kata mereka itu, ya Allah, seandainya kami langsung ke neraka tanpa melihat surga, mungkin terasa agak enak neraka itu. Tapi kalau nengok surga dulu kami ke neraka, irinya udah habis-habis, ya. Oh itu orang sholat, dulu yang kami ejek, kami caci, sekarang dia bermewah-mewah. Maka dia kata Allah tak sama, kamu pun begitu, kamu sudah sering nyakiti ya. Aku kata Allah, nyakiti kayak mana? Allahu Akbar, agama ada di ucapan, istighfar cuman ada di lidah, tapi hatimu masih bermusuhan dengan aku. Itu yang ditakuti ulama. Cerita agama saya pun berhitung kepada Allah Ta'ala. Di depan orang banyak dia taat, ketika sendirian dia bermusuhan dengan Allah. Matanya sembarangan, tangannya sembarangan. Itu ya kalau dengan bini sekarang, ya lah begandeng di rumah jalan dewe itu kan orang bini tengok orang rapi begandeng di rumah dewe bahkan pisah kamar. Tapi Allah Ta'ala tidak mau, baik itu serius. Kata Allah Ta'ala, orang itu tuh nyakiti aku, dia bilang nyakiti aku, dia bilang pura-pura lidahmu, istighfarmu cuma di lidah, apalagi Pak, cerita agamamu ada di mulut tapi hatimu yang ada benci dengan Allah, bermusuhan dengan Allah, iri dengki, tidak sembuh-sembuh juga. Dibilang jangan iri, masih, jangan dengki, masih. Itu kan singgasana aku, kata Allah, ngapa dikotori perkara itu? Amin. Saya sampaikan di Masjid Darul Hikmah kan, langit punya 7 tingkatan. 7 langit pertama sampai ke 7, tiap langit ada malaikatnya, ada malaikat penjaga. Dan ingat Bapak, amal baik untuk sampai ke Allah ada timbangan langit namanya. Itu harus melewati langit 1 sampai ke 7 baru sampai ditimbang berapa nilai amal baik itu. Orang yang berbuat baik sebanyak apapun, sholat iya, zikir iya, ngaji iya, haji iya, umroh iya, sedekah iya, tapi ketika dia masih sahibul ghibah, masih hari itu dia bicarakan keburukan temannya, keburukan suaminya, keburukan istrinya, keburukan tetangganya, orang yang masih ghibah, amal dia tidak boleh melewati langit pertama. Amal baik dia juga yang hari itu dia buat, zikir sudah, ngaji sudah, tidak boleh melewati langit pertama, dikirim balik ke dunia lagi. Orang yang berbuat baik tapi masih hibah ketika itu, maka amal dia belum lewat langit pertama. Apa langit ke-7?
sampai timbang langit, dak bisa. Dan memang ngomongin orang tuh memang enak karena di Quran seperti makan daging, Pak. Kita kalau ditawarin kalau di prasmanan pernikahan, milih yang mana? Daging. Kadang yang hebat daging itu 3, jatah cuma sikok tuh, Pak. Saya ngasih tahu itu, Pak. Hah? Ada ayam, ada dendeng, ada sayur nangko, ada sambal. Nah, masih milih yang daging itu, Pak. Kami berkah itu bilang kan. Berkah itu ngambil dagingnya 3. Panitia lah ngitung, ini diundang 1000 orang, 1 orang sikok, beli 1000 potong. Nah, Ustaz kondangannya pada asar, habis, tinggal sambalnya. Ada kondangan kadang itu kondang itu cari yang musiknya tidak ada kuat nian, datangnya pagi. Nah, kalau sore asar tuh pas pol-polnya yang 2, gua duduk kita ngomong selesai dengan bini ha tuh bini itu kan. Balik yuk, selesai tidur tuh ngomong, yuk kita balik, kata bini itu. Entar lupa aku belum nyumbang lagu itu. Malah dia jadi pemain di situ. Sudahlah, lurus baik. Depan saya, iya saya tidak ada tampil kalau la ilaha illallah. Ustaz mau tampil juga ya, karena Ustaz tidak mau tampil ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi orang yang sudah didekatkan ke surga, lah nengok lah senang, dia kira untuk dia. Kata Allah, jebur ke neraka kau. Wah ya Allah, kalau langsung baik, lengap benar nengok surga, jadi sakitlah, kecewa berat. Iyalah kata Allah Taala. Berapa kali engkau membohongi aku, engkau menyakiti aku, ya kan? Sehingga ada hal jazaa'ul ihsan illa ihsan, baik balas baik, buruk juga balas. Itu Pak lebih menyakitkan. Maka sekarang ke depan kita semakin jujur dengan diri kita, jujur dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga perintah-perintahnya. Cukup Pak, ada pertanyaan Bapak Ibu? Air kencing unta. Bapak Ibu, itu kalau Imam Syafi'i, kalau setahu saya di 4 mazhab, air unta itu memang ada hadisnya, Pak, ada hadisnya. Nak minum gitu. Bapak nanti kalau ke Madinah atau ke Mekah memang ada orang yang minum kencing unta memang, Pak. Tapi itu kata sebagian ulama Syiah atau orang-orang Syiah yang menghalalkan perkara itu, atau orang-orang yang tidak ikut ahli sunnah wal jamaah. Kan dia main hadis mentah, main apa? Hadis mentah itu, tetap hadis mentah. Quran saja kalau nggak ditafsirkan kita sesat, galau-galau Pak. Walaupun itu Quran asli dari Allah, tidak dijelaskan oleh ahlinya, salah arti. Allah maunya itu kita ngambil ini, gitu kan, banyak tuh. Golongan sesat itu mereka mengambil potongan-potongan ayat. Termasuk juga ahli-ahli maksiat, sihir dan santet mengambil potongan-potongan ayat disalahgunakan. Nah, tapi kalau 4 mazhab, setahu saya air unta itu tidak ada yang meminumkan. Hukum tetap najis. Cuma ada hadisnya dulu, tapi itu oleh ulama tidak dikatakan sah. Tidak boleh minum itu. Yang orang-orang yang tidak ahli sunnah wal jamaah yang menghalalkan, yang ahli sunnah wal jamaah tidak menghalalkan air kencing unta. Dan yang lain boleh? Unta ada minum belum? Baru tahu Pak kan? Termasuk yang kita kan masalah wudu banyak kan Pak? Ada juga ulama yang mengatakan makan daging unta itu bisa batal wudu. Ustaz, gimana pendapat itu? Saya sekarang gini, kalau kita makan daging unta itu, maka segera batalkan wudu kita wudu. Ada yang mengatakan memang batal, karena ketika makan daging unta itu badan terasa panas, maka ketika buang angin itu tidak terasa, itu pengaruhnya. Makan daging unta ada riwayat harus wudu, setelah itu dianggap membatalkan wudu. Hikmahnya kenapa? Karena ketika makan itu badan terasa panas, kalau keluar angin tidak terasa. Maka untuk selamatnya, itu ketika makan daging unta segera batalkan. Kalau bawa bini dicium ya, yang dikit deh. Ngapa juga laku supaya batal? Wuduk lagi Pak, wuduk lagi. Nah,
Dan di negeri kita alhamdulillah adat yang baik. Adat yang baik apa? Habis maghrib tahlilan, makan minum, isya wudhu lagi. Itu baik ya, itu baik. Padahal makan minum tidak batalkan, cuman kata orang-orang kan wudhu lagi, wudhu lagi kan? Wudhu di situ ingat bukan wudhu karena batal, wudhu karena untuk memperbarui wudhu, dan itu Allah suka. Allah suka. Tajdidul wudhu, setiap sembahyang wudhu, setiap amal ibadah wudhu, tidak bersambung. Zuhur ke asar nggak batal, bagus, nilai tersendiri. Tapi untuk sholat asar wudhu lagi, karena itu ada perintah. Orang yang memperbarui wudhunya maka mendapatkan perhatian Allah lebih. Kadang males ya Pak Ketua, maghrib isya tanggung. Nah itu kan. Nah, kalau maghrib isya sampai subuh, maghrib isya subuh sampai isyraq, itu memang tidak ada hadis di kitab Riyadhus Shalihin, itu 2 waktu yang kita disuruh ninggalkan masjid dari maghrib keluar ba'da isya. Kalau subuh habis isyraq itu ada nilainya yang sangat istimewa, Pak. Paham tuh, Pak? 2 nilai itu. Maka kalau bisa tahlil itu pada isya, pada apa? Isya. Maghrib itu ada waktu maghrib, hidupkan maghrib itu maghrib ibu mungkin di masjid, kalaupun di rumah maghrib sampai isya di rumah, di musola rumah dengan anak yang entah ngaji, ya kan, entah ngasih nasihat, entah belajar sekolah, di situ maghrib dan isya. Kalau kita yang laki-laki jelas di masjid, itu ada perintahnya, Pak. Orang yang buat demikian itu dalam penjagaan Allah istimewa. Subuh juga begitu. Habis subuh jangan balik, walaupun nongkrong di masjid sampai 90 menit. Kalau subuh sekarang jam 4.45, maka keluar masjid jam 6:15. Bapak amalkan itu, tidak usah banyak-banyak. Yang lain insya Allah seperti puasa 3 kali tiap bulan, dianggap ibadah sehari penuh, borong dengan pahala. Nah itu subuh sama maghrib. Cuman kadang-kadang godaannya apa? Ngopi. Ngopi. Terus gimana solusinya? Kayak di Thailand. Subhanallah, setiap masjid ada kopinya. Nah, gitu kan? Ada kopi. Ya, Pak Ustaz boleh pergi ke masjid? Ya boleh lah. Selagi itu untuk urusan masjid, tidak masalah, tidak masalah. Jadi orang tuh betah. Di zaman Nabi SAW, kurma digantung di tiang masjid. Kalau kita kan pisang digantung di rumah, mau buat rumah, ada tuh. Itu untuk siapa untuk pisang? Tuh, kalau abang bilang untuk tepekong, tidaklah, itu pisang untuk tukang supaya tidak turun-turun. Iya, tinggi, kalau jatuh lumayan. Pak, tukang tuh rata tua, yang muda tidak ada. Aku punya tukang tuh, bukan punya orang kedua, aku pecat kayak mana? Aku pecat orang tua. Ya kan, tidak dipecat, kerjaan tidak selesai, petak kelentuk, mukung paku, 10 kali pukul, banyak dia, gitu. Tapi nengok, kasihan juga. Sudahlah, itu sedekah, subhanallah. Ya tuh, yang muda mana mau nukang? Yang muda tuh maunya kerja di yang ber-AC, udah? Ber-AC, tidak keluar keringat, bajunya gagah, walaupun gaji kecil aja, kan? Iya dah, Pak? Yang tua-tua nih subhanallah umur 50 kadang kalau ini mungkin ini anaknya nakal kalau la ilaha, jangan Pak, kalau gitu jadi anak orang tua gitu buat enak-enak. Bapak sudah, Bapak pokoknya di rumah bebas, rumah senang-senang bebas mau kemana, makan minum kami tanggung jawab. Kadang tuh orang tua malu dibilang numpang, malu dibilang kita yang ngomong. Nah, saya ingatkan saya lagi, Pak, kalau kita punya anak 4, anak-anak 4 ya. Dan sekarang berempat tuh musyawarah, Bapak 4 lah nikah semua, lah kerja semua, misalnya. Dan sudah musyawarahkan berempat. Bapak, emak tidak usah kerja lagi, pokoknya Bapak mau apa ngomong, baik Bapak ngomong, baik. Ngerti lah harusnya, jangan Bapak emaknya diperbudak, suruh kerja, gitu kan. Kecuali dia hobi, biarlah. Tapi kalau bisa anak tuh ngomong, Bapak, Mak, jangan mikir tinggal di mana, rumah kami, rumah Mama. Jangan mikir makan di mana, apa yang di rumah makanlah. Cuman akhir bulan keluar notal. Itu kita harus ngomong tuh, Pak, yang anak. Ini tua-tua kalau udah ada anak, gitu. Apa dia punya anak, kira-kira lah. Kalau tua-tua, angkatan 60 tahun ke atas.
Yang punya anak tuh harus ngomong, bapak, mak, pokoknya rumah mak, ini dapur, ini punya mak. Kami dulu mengaji di Pakistan, Pak. Ada Pak Arif Rahman. Itu termasuk beliau ini kan kalau dulu kan ada duta, ya kan? Duta Indonesia di Pakistan. Dia keamanannya, Pak. Kayak bahasa kita ini tentara Indonesia yang di Pakistan, itu keamanan. Itu subhanallah, dengan para pelajar Indonesia sayangnya minta ampun, Pak. Tahu kita ini merantau dari Indonesia ke sana jauh mak jauh bapak, ya kan? Itu kalau lebaran ke rumah dia, subhanallah, orang kaya juga, Pak. Banyak pun lebih lagi, Pak. Ini dapur pakailah, kosongkanlah isinya. Hari ini kosong, so aku isi lagi dia bilang. Wah, itu utang budi niat bapak, bukan anak, bukan. Tapi mempersilahkan kami para mahasiswa pelajar tuh lebaran seperti pulang ke rumah orang tua sendiri. Kenapa? Makan gratis, tidur gratis. Itu senangnya minta ampun. Nah, sekarang anak-anak harus seperti itu. Musyawarahkan, Pak, ya. Bapak, kalau Bapak ngomong, aku yang ngomong. Panggil galau-galau itu suruh nemui aku, biar aku yang ngomong. Bapakmu jangan suruh kerja lagi. Dia jadi rajo di rumah. Saya yang ngomong, Pak. Saya ngomongnya. Kalau tidak, saya laporkan polisi. Ayah niat. Mau surga apa tidak? Tidak mau, sudah. Kalau mau ikut. Nah, urus bapak mak itu dulu. Soal gitu, Pak, ya. Ada lagi, Pak, pertanyaan yang lain? Bismillah. Dah lah, saya dah. Tadi yang tanya sudah paham semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda min al khali wal fili wal amal wal niyati wal huda. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا من الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, terimalah amal baik kami dan ampuni semua salah dan khilaf kami, ya Allah. Ya Allah, beri kami kehidupan yang barakah, kehidupan yang baik, kehidupan yang kau ridhai, ya Allah. Ya Allah, juga selesaikanlah urusan dunia dan urusan akhirat kami, ya Allah. Ya Allah, beri kami keindahan ketika sakaratul maut, kemudahan dan keringan seringan-ringannya, ya Allah. Juga selesaikanlah urusan kubur kami, masyarakat kami, syarat kami, ya Allah. Jadikan amal kami amal yang kau terima, amal yang kau terima, amal yang kau terima, ya Allah. Dan dosa kami dosa yang kau ampuni, yang terampuni di dunia dan akhirat, ya Allah. Yang kami bertobat daripada riba, daripada iri, dengki, bahkan sombong dan takabur, ya Allah. Kami juga bertobat dari semua kesalahan sengaja dan tidak sengaja, ya Allah. Ya Allah, jagalah anak-anak kami dari perbuatan dosa dan maksiat, ya Allah. Dari narkoba, pergaulan bebas, judi dan sebagainya, ya Allah. Berikanlah mereka anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang baik, ya Allah. Anak-anak yang rajin ibadah, rajin ke masjid, juga rajin bekerja, ya Allah. Sehingga mereka bisa membaikkan mak bapaknya dunia dan akhirat, ya Allah. Jangan tolong jaga guru-guru kami, ya Allah, para masyayikh kami, guru-guru kami, ya Allah. Jaga para habaib, para ulama dan para tokoh-tokoh agama di seluruh dunia, ya Allah. Khususnya mereka yang menjaga ini negeri dengan keamanan yang sempurna, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, beri kami kesehatan tanpa batas ibadah kepadamu, ya Allah. Jika Engkau berikan sakit kepada kami, ajar kami orang yang ridho dengan keputusan-Mu, ya Allah. Dan kami orang yang selalu memuji Engkau siang dan malam, ya Allah. Ya Allah, sebelum kami mati, tolong selesaikan urusan akhirat kami, ya Allah. Sebelum kami meninggal dunia, ya pastikan Engkau telah menyelesaikan urusan akhirat kami, ya Allah. Kami akan merakam sendirian untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak ada yang kami andalkan kecuali amal kami sendiri, ya Allah. Selain itu mereka sibuk urusan mereka masing-masing, ya Allah. Kalau kami ngaji ini, ya Allah, istiqomahkan, ya Allah. Berikan kepahaman, berikan kekuatan untuk amal dan menyampaikan, ya Allah. Orang-orang yang sayang kepada kami, Engkau sayangilah mereka, ya Allah. Membantu kami, Engkau bantulah mereka, ya Allah. Yang berikan kami makan, hilangkan laparnya ketika sakaratul maut, ketika di alam barzakh sampai hari kiamat, ya Allah. Yang memberikan minum sedekah pada hari ini di rumah milik, ya Allah. Dan ketika dia meninggal, hilangkan hausnya ketika sakaratul maut, ya Allah. Hilangkan dahakanya di alam barzakh sampai hari kiamat, ya Allah. Dari kami ada yang sakit, tolong Kau sembuhkan, ya Allah. Ada yang sakit, tolong Kau sembuhkan, ya Allah.
Yang ada sakit tolong kesembuhkan, lebih sakit hati kami ya Allah. Ya, yang ada susah kau hilangkan susah mereka, yang ada hutang tolong kau selesaikan ya Allah. Yang ada hutang tolong kau bantu menyelesaikan ya Allah. Yang sedang bermain dengan riba ya Allah, beri mereka hartanya untuk selesaikan masalah ribanya ya Allah. Jadikan rumah kami rumah yang kau sukai, mobil kami mobil yang kau sukai, keluarga kami keluarga yang kau ridhai ya Allah. Rumah kami berumah yang kau ridhai ya Allah. Rumah yang memberi kami ketenangan beribadah untuk menerima tamu, memuliakan agama dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, semua yang telah meninggal daripada masjid at-taqwa ini ya Allah, tolong kau ampuni mereka tanpa batas ya Allah. Tolong kau luangkan, lapangkan kemudian selapang-lapangnya ya Allah. Hilangkan menjadi azab dalam kuburnya ya Allah. Semua jemaah masjid at-taqwa ya Allah, keluarganya, ayah, ibunya, kakek, neneknya, kakak, adiknya, bahkan orang tuanya ya Allah yang sudah meninggal, tolong kau terima segala amal baik mereka ya Allah, dan kau ampuni semua dosa-dosa mereka ya Allah. Kami mewakili mereka mengatakan astagfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Kami mewakili mereka mudah-mudahan bertobat atas nama mereka kepadamu ya Allah. Ya Allah, Engkau Arhamur Rahimin, Engkau Ghafurur Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha segala-galanya ya Allah. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي